Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdul Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Raplesia, Pondok Gede Jati Makmur, Pondok Gede Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian Jumat subuh yang diisi oleh Ustadz Dr. Hairon M. Arif MA, bertemakan tentang amalan-amalan yang bisa membantu menuju surga. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema masih nyambung ini, temanya itu Thalabul Jannah. Bagaimana kita mendapatkan surga menurut Al-Quran dan hadis. Nah, di antara orang-orang yang masuk surga itu, orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga, amal yang dilakukannya adalah ada yang disebut dalam hadis Sahih Muslim, kemarin pekan sebelumnya sudah saya sampaikan. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang manusia, dua orang yang saling cinta karena Allah, ya, bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kita ini alhamdulillah, kita bertemu di masjid ini karena ibadah karena Allah, berpisah juga karena Allah SWT. Apa maksudnya bertemu karena Allah? Bertemu bukan karena yang lain. Ada orang Bapak Ibu sekalian tiap hari ketemu, tapi bertemunya untuk apa? Untuk kerja doang. Tiap hari bertemu. Nah, pertemuan seperti ini bukan pertemuan itu yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga itu adalah mereka bertemu karena Allah, bertemu karena ibadah, bertemu karena silaturahim, bertemu karena ingin dapat pahala, bertemu karena dakwah, bertemu karena ngaji. Itu karena Allah SWT. Ya, kalau bertemu karena kerja doang, belum tentu. Kecuali ketika dia kerja bertemu di kantor itu memang untuk niatnya juga ditambah silaturahim, ditambah juga memperkuat ukhuwah. Nah, itu karena Allah. Jadi pertemuan kita juga perlu disetting, Bapak Ibu. Ya, pertemuan kita dengan teman, saudara, relasi, kawan, dan seterusnya itu kalau bisa karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah. Kenapa berpisah karena Allah? Karena dia punya kegiatan lain, menafkahi keluarganya, sehingga tidak harus ketemu terus. Jadi berpisah juga karena kewajiban yang lain, karena Allah juga gitu. Masya Allah. Laki-laki, dua orang seperti ini, kata Allah, kata Rasulullah, dijamin masuk surga. Bahkan sebelum masuk surga mereka sudah difasilitasi oleh Allah dengan perlindungan. Yauma la zilla illa zillah. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Masya Allah. Nah, cuma kata Nabi dimulai dari tahabba, pertemuannya itu karena cinta, karena kasih sayang, bukan karena yang lain. Ya. Jadi memang tidak perlu harus kita hilangkan, perlu kita hilangkan rasa benci, rasa nggak enak, rasa macam-macam itu di hati kita. Kita bersihkan betul-betul karena Allah. Kita harus setting, apalagi usia 40 tahun ke atas. Waktu kita itu terbatas kalau sudah 40 tahun. Kalau 40 kali 2, 80. Rasa-rasanya susah, kita juga dapat 80 tahun ini sudah luar biasa. Kali dilipat 2 gitu, umur itu jadi 80, 40 jadi 80. Apalagi yang sudah 60, lipat 2 itu enggak.
semi mustahil sudah. Ya. Jadi hitungannya juga nggak bisa lipat dua lagi. Hitungannya tinggal kalau sudah 60 itu ya hitungannya tinggal 2 digit itu ya kata anak-anak sekarang 2 digit. Ya 9 10 2 digit. Harus hati-hati. Hubungan kita antar manusia itu sudah harus beres. Ya. Bukan hanya hubungan dengan Allah, Pak. Hubungan kita dengan manusia. Nah ini ternyata dijamin masuk surga itu karena hubungannya dengan manusia bagus. Tahabbani fillah ijtama'a alaihi tafarraqa alaihi. Karena cinta, karena Allah, berteman itu karena Allah, bertemu karena Allah, pisah karena Allah. Tapi dijamin masuk surga, bukan sholat ya. Baik, Masya Allah. Temu Pak Mahmud tiap hari. Ya. Itu Pak RW, Pak RT tiap hari. Temunya karena Allah Subhanahu wa taala. Kabar Pak RT, Masya Allah. RT kita ini perlu didorong biar betah jadi RT. Jangan pada ngundurin diri gitu. Alhamdulillah RW-nya ini Masya Allah. Sabar banget. Ya. Karena pengurus warga. Tidak semua orang bisa Bapak. Yang berikutnya jangan masuk surga. Warajulun, ini juga masih terkait interaksi sosial. Warajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang dijamin masuk surga juga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang laki-laki. Nah, ini laki-laki lagi yang digoda oleh perempuan cantik dan punya kedudukan. Bukan perempuan biasa, Pak. Cantik, muda dan punya jabatan. Faqala inni akhafullah. Digoda oleh perempuan ini. Dirayu, diajak pacaran dan seterusnya. Tapi apa kata dia? Inni akhafullah. Mohon maaf, saya takut sama Allah. Enggak mau saya berzina, enggak mau saya lakukan dosa ini. Ini masuk surga Bapak Ibu sekalian. Insyaallah. Dan ternyata tidak semua orang bisa begini. Nah, bagaimana caranya kita bisa ngomong kayak gini nih? Nah, yang pertama harus takut sekali sama Allah akibat zina itu. Orang kalau sudah berzina Bapak Ibu, hidupnya itu rusak. Baik hidup pribadinya maupun hidup keluarganya. Bahkan akhiratnya rusak. Orang kalau sudah berzina itu enggak. Ada ada tiga ya perbuatan Bapak Ibu sekalian, dosa besar. Kalau kita lakukan itu, udah hancur hidup kita itu, enggak beraturan, udah enggak aman hidup. Yang pertama zina, yang kedua riba, yang ketiga itu judi, Pak. Kalau itu kita lakukan sudah salah satunya saja, habis hidup ini, nggak ada tenangnya udah. Kecuali nanti dikasih hidayah sama Allah, sadar. Kalau sudah tiga itu, dan tiga itu merajalela sekarang, difasilitasi, dimudahkan. Ada namanya judi online, lagi rame Pak. Online Pak, nggak perlu keluar judi itu, di dalam kamar kita. Insyaallah. Zina juga online Pak. Ya. Ada istilah apa itu? PSPU apa itu? Ada dia punya ini Pak. Saya disampaikan oleh ada seorang ibu-ibu sosialita, dia sampaikan, Ustaz sekarang ada aplikasi zina Pak. Ya, mau ngomong saja ngobrol dengan perempuan lain, suaranya indah, cantik kayak orang India, kayak artis India. Bisa ngomong saja, mau ketemu bisa. Ada aplikasi, auzubillah,
Jadi difasilitasi kita zaman akhir zaman ini. Lakukan apa saja. Riba itu rentenir online. Masya Allah, pinjol namanya. Pinjol itu guru itu 40% guru Indonesia itu pinjol. 40% itu data kemarin hasil penelitian. Setelah itu ada yang tentara, Ini pinjol nih. Dia minjam, tadinya dia punya motor satu, punya mobil satu. Pinjam 20 juta Pak, habis motornya dan mobilnya. Apa? Karena sudah riba itu, habis keberkahan. Nah Bapak sekalian, zina online, pinjam online, judi online, semua. Auzubillah, ngeri Bapak Ibu. Hati-hati anak-anak kita. Ya, sekarang anak-anak SMP itu, Bapak Ibu, apalagi SMA, udah ngerti semua itu. Lebih ngerti dari kita. Kadang kita minta tolong, ya gimana buka ini. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak tawakalkan kepada Allah anak-anak ini, ngeri. Ini akhir zaman, ini namanya zaman Dajjal itu sekarang ini Pak. Insya Allah. Zaman Dajjal itu. Begitu akses maksiat dosa itu begitu mudah. Dahsyat. Berbahagialah orang hidup di zaman dulu. Mau lihat wajah perempuan susah zaman dulu. Kenapa zaman dulu susah dilihat? Apalagi di kampung. Mereka kalau pagi-pagi udah pakai bedak anu itu Pak. Bedak dari beras itu. Nggak kelihatan mukanya udah. Kalau sekarang Pak nggak pakai bedak Pak. Skincare semua jadi kinclong semua itu. Yang jelek-jelek jadi cakep semua. Allah. Nah, caranya itu gimana caranya kita membatasi diri dari ini? Ini kan nggak bisa dipungkiri, kita nggak usah kita harus terus terang dengan diri kita. Apakah kita tergoda? Caranya gimana? Karena nafsu itu nggak kenal umur Bapak Ibu. Mau saya sudah 70 tahun, belum tentu Pak. Nafsu itu nggak kenal umur. Nah, gimana caranya? Cara pertama tadi kita takut zina. Kalau sudah melakukan itu 3 hal itu hancur hidup. Saya nggak mau hancur hidup. Itu tidak ada perhitungan rasionalnya. Yang kedua Bapak sekalian, ini paling penting nih. Umur 40 tahun ke atas itu, setting hidup itu untuk akhirat. Settingannya itu akhirat. Jadi kapanpun kita dipanggil oleh Allah, siap. Gak usah terlalu neko-neko. Walaupun sesukses apapun kita, dunia ini kayak gini aja. Mau jadi gubernur, mau jadi presiden sekalipun Pak. Pensiun selesai, kembali ke Solo Pak, biasa. Jadi petani lagi bisa. Hidup ini begini aja. Jadi nggak usah terlalu ngoyo. Ya. Tapi kita terus berusaha. Allah takdirkan begitu. Itu nyaman hidup. Nah, Bapak sekalian, rahmati Allah. Setting hidup untuk akhirat. Baik akhirat. Jadi semua gerakan kita baik akhirat, baik akhirat. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Selalu diulang itu ratusan hadis dalam model seperti ini. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berlaku baik kepada tetangga, hendaknya dia berbuat baik pada keluarganya, hendaknya dia menerima tamu dengan bagus, hendaknya ini dan seterusnya. Akhir. Jadi selalu baik akhirat. Setting kita. Kalau bisa kita sudah punya rumah, kontrakan apa segala di akhirat, jangan cuma di dunia saja itu. Setting baik akhirat. Ini mahal Bapak Ibu sekalian. Ini dalam zaman biasanya ini dilakukan oleh orang salafus soleh. Salafus soleh itu begitu. Nah, kita tidak mau kalah dari salafus soleh. Setting hidup dengan akhirat. Apapun, infak, sedekah, baik akhirat. Allah sudah jamin hidup kita ini. Semuanya itu dari Allah SWT. Rizki, miskin, kaya itu semua dari Allah Pak. Baik. Ya, menjabat atau tidak, kapan pensiun, itu semua ditentukan sudah sama Allah SWT.
Nah, seperti ini hidupnya manusia. Sehingga godaan perempuan seperti ini, dia bisa mengatakan, inni akhafullah. Ya, saya takut sama Allah. Kenapa? Karena hidupnya disetting baik akhirat. Ya, bisa ngomong kayak gitu. Inni akhafullah. Mohon maaf, saya takut sama Allah. Ya. Saya cerita Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita kalau cuma materi-materi begini kadang tidak terlalu masuk. Tapi kalau pengalaman hidup biasanya masuk. Saya itu pernah dakwah di Korea Pak. 3 tahun berturut-turut. Dulu saya sering meninggalkan. Sudah 2 tahun terakhir setelah COVID itu saya udah jarang keluar. Kalau Ramadan itu ya, nggak keluar negeri lagi. Nah saya itu di Korea dipanggil terus. Tolong datang lagi. Orang Korea emang enggak. Saya dakwah di sana. Suatu ketika ceramah, saya bawa istri di masjid. Nah, saya ceramah masjid begini. Di situ akhwat banyak perempuan. Karena orang Indonesia di sana itu banyak yang bekerja, Pak. Gajinya mahal, Pak. Antara 11 sampai 30 jutaan per bulan. Jadi mereka hidupnya bagus, bekerja tapi hidupnya kaya gitu, karena gajinya tinggal tinggi Pak. Bisa bangun rumah di Indonesia. Nah, saya di komunitas Muslim Indonesia gitu, saya ngajar. Drama begini, istri saya di situ sama-sama. Ada janda di situ Pak Ucu. Beberapa janda masih muda, ada umur 25 tahun, 30 tahun. Jadi dia kerja ditinggal suaminya. Dia ngomong sama istri saya, kalau Ustadz Hairun mau, saya siap jadi yang kedua. Sama istri saya ngomongnya. Istri saya senyum-senyum aja gitu. Ini orang. Bapak sekalian. Lalu istri saya ngomong, Abi mau nggak? Saya bilang, saya ini sudah tua, padahal saya masih umur 40 lebih. Dan itu bukan cuma sekali Pak, mahasiswa banyak. Tapi apa? Karena kita ini sudah setting akhirat, nggak usah terlalu ngoyo hidup ini. Sehingga yang kayak gitu-gitu, godaan dan seterusnya, bisa kita hindari. Kenapa? Karena visi misi kita visi baik akhirat. Saya kira pikiran-pikiran seperti ini Bapak Ibu, ketika kita umur 40 tahun, 50 tahun ke atas, Allah kasih itu pikiran. Jadi akhirat aja. Itu nggak datang sendiri Pak, itu tapi dari hidayah Allah SWT. Nah Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Banyak orang terjerumus karena ini ya. Da'athu imrah zata mansabin wa jamalah, coba. Digoda sama perempuan cantik, muda, dan punya kedudukan. Bukan orang biasa gitu. Tapi kemudian dia berkata, inni akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita Bapak Ibu sekalian. Wa rajulun, yang berikutnya yang ketiga, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Yang ketiga ini orang yang bersedekah tapi dia rahasiakan sedekahnya. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini sebuah kiasan itu. Masa kanan bersedekah, kiri nggak tahu, pasti ketahuan. Coba ini kiasan bahwa saking dia sembunyinya itu, tangannya saja yang sebelah nggak tahu, apalagi orang lain. Nah, bagus sekalian. Ini juga dengan online ini juga itu bisa bersedekah dengan tersembunyi. Jadi memang dengan teknologi ini kita juga bisa taat lebih maksimal. Tadi maksiat mudah, dosa mudah, pahala juga mudah zaman sekarang. Yo, bersedekah infak kita ke Palestina Pak, tinggal pencet dari rumah, mana orang tahu. Kalau dulu mau infak keluar aja harus keluar kita. Kalau ini enggak,
ada orang yang untuk, ada anak yatim, ada pesantren yatim, ada rumah jompo, ada janda tua dengan anak masih kecil-kecil. Tinggal minta rekening. Nggak ada yang tahu. Dia saja yang tahu, dengan Allah SWT. Jadi kita berpahala juga zaman sekarang ini untuk sembunyi-sembunyi kayak gini. Ini bisa kita lakukan dengan mudah. Kalau zaman dulu ini Pak, susah. Kita harus datang, dilihatin sama orang. Ngapain? Oh dia mau ngasih, bawa beras. Zaman dulu kan. Mau kemana Pak Ucuk? Bawain beras, Pak ini. Ketawa sama orang. Naik motor. Kalau sekarang, pencet-pencet. Gak ada yang tahu Bapak. Tinggal dia belikan beras. Subhanallah. Semua pakai e-commerce namanya. Jadi transaksi modern ini Bapak Ibu sekalian, ini juga hati-hati ya. Transaksi online ini luar biasa dahsyat. Yang paling keren sekarang itu apa itu? QRIS ya, yang paling anu sekarang itu. Kita ini kan sudah mau ke arah yang tidak ada lagi fisik, uang fisik Pak, semua digital. Kalau di Eropa, Amerika itu dari beberapa tahun lalu sudah mereka nggak pakai uang tunai lagi Pak, nggak ada lagi bayaran tunai sekarang. Kita akan menuju ke sana, nggak ada lagi. Jadi nggak pakai dompet, udah dompet itu isinya kartu aja, bukan uang lagi. Masya Allah, luar biasa. Semua digital, uangnya digital, semua. Nanti Bapak Ibu sekalian beli surabi, beli kacang pakai digital Pak. Tukang cendol udah nggak nerima uang cash Pak, cash juga. Ya, ke warung apa beli gula nggak uang, terima uang cash, pakai QRIS Pak. Insya Allah. Kadang sebel juga QRIS kecil-kecil lagi. Uangnya apa namanya, uang cash kadang kita nggak laku uang cash kan. Nah jadi transaksi digital ini Bapak Ibu memudahkan kita untuk kita manfaatin aja untuk berpahala. Jadi infak dengan sembunyi-sembunyi ini pahalanya lebih dahsyat daripada kelihatan. Jadi yang tersembunyi itu Pak, walaupun ikhlas, sama-sama ikhlas, tetapi kalau dia tersembunyi itu lebih ada nilai tambahnya. Nah, memang tujuannya itu untuk menjaga keikhlasan, ketulusan berinfak. Tapi semakin tersembunyi, Allah dan malaikat yang tahu, itu lebih bagus. Ya. Apa saja, termasuk ibadah tahajud, kalau bisa istri kita nggak tahu. Kecuali kita ingin berjamaah dengan istri. Bagusnya begitu, tersembunyi sendiri kita dengan Allah SWT. Yang keempat Bapak sekalian, yang kita masuk surga ini, amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang berzikir, ibadah, sholat, berdoa kepada Allah sendirian, tidak ada manusia lain, apakah di masjid, apakah di rumahnya, lalu kemudian dia menetes air matanya karena takut kepada Allah. Masya Allah. Ya, takut, ingat dosanya ya Allah. Ada beberapa takut pada Allah itu Pak. Yang pertama itu kita takut godaan dunia itu. Ya Allah, Engkau tempatkan aku di dunia ini yang penuh godaan, penuh maksiat, penuh kejahatan, penuh kerusakan. Kalau Engkau tidak lindungi aku, ini berbahaya hidupku. Itu yang pertama kita takut. Kadang kita kan hidup aja dunia enak kok. Enggak. Kalau kita takut sama Allah, ya Allah, aku takut kepada Engkau simpan aku di dunia yang penuh godaan ini. Kalau Engkau tidak jaga aku, gimana? Jadi apa? Takut, nangis itu. Masya Allah. Baru yang kedua, takut tidak tidak mampu melakukan ibadah, tidak mampu melakukan amanah Allah. Saya takut ya Allah, Engkau perintah aku tidak mampu lakukan. Baru yang ketiga takutnya, takut ibadah tidak diterima.
Takut ibadah kita tidak diterima. Namanya ar-raja, al-khauf ar-rajan. Takut ibadah tidak diterima dan takut masuk neraka. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Takut itu harus ada 3 level, 3 atau 4 level takut itu. Harus ada kita. Ada yang bertanya, takut bagaimana sih? Masa takut? Ya, jadi takutnya begitu. Pertama takut kita dengan godaan dunia, Allah simpan kita di dunia yang penuh godaan ini, tidak terselamatkan kecuali diselamatkan oleh Allah. 2, takut tidak mampu melakukan amanah yang diperintahkan oleh Allah. Karena ibadah, kewajiban-kewajiban itu amanah Bapak Ibu. Kata Allah, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi. Kami sudah menawarkan amanah ini, amanah ibadah ini Pak, kepada langit dan bumi. Ditolak sama langit dan bumi Pak, saking beratnya amanah ini. Fahamalahal insan, tapi manusia ngaku mampu. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Maka mereka memang banyak manusia itu zalim dan bodoh. Terlalu banyak minta amanah. Kenapa bodoh Pak? Kita ini banyak minta amanah. Ya Allah kaya-kaya. Dia nggak tahu kalau kekayaan itu amanah. Makanya disebut bodoh itu sama Allah itu. Zalim. Udah udah tahu nggak mampu memikul amanah. Kalau harta banyak, bisa pelit, bisa sombong dan seterusnya. Minta harta banyak-banyak. Makanya orang zaman dulu, ya Allah jangan engkau kasih kaya aku, ntar nggak bisa amanah. Masya Allah. Nabi juga begitu, ditawarin, ente mau jadi raja, nabi dan raja, atau nabi dan hamba? Apa yang dipilih Nabi? Nabi dan hamba saja. Nabi Muhammad, imannya luar biasa. Tapi nggak mau diamanahkan harta begitu banyak, bahaya. Nah kita ini hati-hati. Amanah harta itu Pak. Dan kebanyakan orang sukses diuji oleh Allah dengan kemiskinan daripada diuji dengan kekayaan. Ya. Yang ke masjid ini Pak, berapa orang kaya? Bisa dihitung. Tapi yang kebanyak ke masjid itu yang miskin. Sukses diuji dengan miskin. Terus terang kita harus terus terang. Kapan lagi kita mau terus terang dengan diri kita itu? Ya. Banyak Bapak sekalian. Makanya kalau orang kaya sukses diuji, mantap. Itu luar biasa. Itu surganya 2 itu Pak. Bukan cuma 1. Kata Allah, "Aman khafa maqama rabbih jannatan." Siapa yang takut amanah yang diberikan kepadanya, lalu kemudian dia laksanakan dengan baik, dia dapat 2 surga. Baik. Ya, karena dia pahala kekayaannya, pahala ketaatannya. Nah, mudah-mudahan kita Bapak sekalian ini sering sendiri bersama Allah, berdua sama Allah. Fafadat ainahu, lalu kemudian meneteskan air mata, ya Allah. Amanah yang kau berikan ini ya Allah, udah sampai sekian, udah sampai kayak gini ya Allah, ini masa jauh perjalanannya, dilapor sama Allah, ini amanah begini ya Allah, tolong saya bisa memikul amanah ini dengan baik. Ngobrol sama Allah. Kalau bisa meneteskan air mata, dahsyat itu. Itulah orang yang dijamin masuk surga. Ya. Sekali saja kita meneteskan air mata Pak, dan mata kita ini basah dengan air mata kita, apa kata Nabi? Ya, mata, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka jahanam. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka jahanam. Yang pertama, ainun harasat fi sabilillah. Mata yang selalu bangun, gak tidur, karena menjaga saudaranya dari musuh. Ya, lagi perang, dia harus ronda malam menjaga umat, jangan diserbu oleh musuh tiba-tiba. Ngantuknya dia tahan. Itu mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka.
Itu mata RT juga begitu ya, tidur jalan gitu. RW warganya sudah tidur aman belum? Termasuk itu Pak, harasat fisabilillah. Mata yang tidak tidur karena berjaga-jaga di jalan Allah. Rela begadang untuk menjaga keamanan orang lain. Tidak disentuh oleh api neraka. Yang kedua, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang mengalir air matanya karena takut sama Allah. Tadi itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa meneteskan air mata. Kalau sudah usia-usia kayak gini, mudah menangis. Mudah menangis. Kalau bisa meneteskan air mata lah. Sekali-sekali. Ya. Yang dilihat istri, ntar istri nanya, kenapa? Makanya kata Rasul, khalian, sendirian. Ya. Sendirian, jangan ada orang. Sehingga nggak lucu dilihat orang gitu. Sama Allah saja. Insya Allah ini kebiasaan-kebiasaan harus kita biasakan. Di akhir-akhir usia kita ini, kita biasakan. Kapan lagi Bapak Ibu sekalian? Kita nggak tahu ajal kita. Sehingga kita nanti, ya Allah, semua ini jadi saksi di hadapan Allah nanti. Tempat wudunya ya, bekas wudu ini tangan, jadi saksi. Termasuk mata kita yang nangis, jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau kebanyakan ngomong itu masih agak sakit ini. Dua-duanya sebenarnya bisa. Jadi kita tidak sengaja bertemu kawan, tidak sengaja bertemu teman. Lalu pertemuan itu kita sudah lama nggak ketemu, pertemuan itu kita manfaatkan, Masya Allah. Jadi karena Allah itu juga termasuk Bapak Ibu, kita minta nasihat saja. Saya sudah lama nggak ketemu, kebetulan ketemu, kasih nasihat. Orang salaf itu kebiasaannya begitu, Pak. Ausini, nasihati saya. Bapak bisa nasihati saya. Kalau sekarang itu kan agak aneh gitu. Padahal itu kebiasaan salaf saleh. Makanya para sahabat mengatakan, ausani Rasulullah. Rasulullah mewasiatkan kepada saya. Kalau bahasa kita sekarang nasihat. Bisa kasih nasihat taujih sedikit. Taujih, tausiyah. Karena kata Nabi, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Saling nasihat menasihati agama ini. Ya. Bukan cuma ibadah nih agama. Ad-dinun nasihat. Ada riwayat Bukhari Muslim. Saling nasihati. Pak bisa nasihati saya. Apa sih? Gak usah malu yang kayak gitu. Itu ketika kita ketemu itu bisa bermakna karena Allah. Bisa kita setting. Yang dua bisa disetting bertemu. Saya ingin ketemu, dijadwalin dan seterusnya. Dua-duanya bisa sebenarnya. Yang penting pertemuan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk Allah SWT, karena Allah SWT, untuk ibadah, untuk maslahat, untuk nasihat dan sebagainya. Atau kita ketemu tiba-tiba, saya punya hadiah, saya kebetulan. Sudah karena untuk Allah sudah. Jadi Bapak Ibu, ini bisa disetting, bisa emergency tiba-tiba. Tergantung kita menggunakannya. Kesempatan pertemuan itu. Ijtama'a, bertemu karena Allah. Tafarraqa, bertemu dan berpisah karena Allah SWT. Bisa juga dijadwal dan sebagainya, bisa juga. Tergantung. Dan kita juga tidak terlalu maksa juga, Kak. Jalanin aja seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, kata Allah. Bisa disetting, bisa nggak? Jadi dua-duanya bisa insya Allah. Tiba-tiba ketemu masjid, enggak. Alhamdulillah. Ini juga sudah mengamalkan hadis ini gitu. Kita ngaji ini. Makanya ngaji ini Masya Allah banyak sekali manfaatnya ya. Masuk silaturahim karena Allah tadi. Dan dapat ilmu dan sebagainya. Huwa, persaudaraan, ibadah sekalian. Jadi banyak sekali manfaatnya ngaji kayak gini. Ibadah, tinggal apa namanya, makan minumnya aja lagi nih Pak Mahmud, insyaallah. Jadi ngasih makan orang, gitu kan, ada namanya ngasih makan orang, yut'imuna ta'ama,
Tapi kita perlahan-lahan sehingga bisa kita amalkan ini amal-amal surga ini. Iya, kemudian metode transaksi bisa penipuan, betul Pak. Memang di antara negatifnya teknologi itu makin banyak kejahatan, penipuan. Oke, online, datang Pak ke rumah. Kemarin saya hampir hilang mobil satu. Ya, istri saya jual mobil, ke keluarga, cuma adik istri posting, datang orang Pak. Dia punya cara itu, dia nelpon, mobilnya segini Pak, ya saya sudah beli dengan ibu ini, gitu kata ibu ini, nanti ditransfer Pak. Nah, ketika mau transfer, namanya siapa nih? Jadi untung kita nggak transfer. Kok nama ininya beda, Nggak. Nanti utusan saya datang, utusannya datang ke rumah. Masya Allah, hampir hilang untuk ada firasat. Jadi canggihnya teknologi juga bisa menipu Bapak sekalian. Teman saya barusan kan satu grup, dia cloning itu nomor HP Pak. Masya Allah. Jadi bukan cuma kirim di cloning, itu ya nomor HP. Ini yang nomor ini orang terkenal, ustadz yang dihormati, di cloning sama orang. Ustadznya minta uang di grup itu. Saya lagi lagi ada masalah. Bisa bahasanya dia tahu Pak. Bisa antum kirim 20 juta dulu untuk anak saya masuk rumah sakit. Anak mau bayar, ini belum ada, nanti insya Allah seminggu depan anak. Begitu bahasanya, jadi bahasa familiar yang di kalangan grup itu. Kirim 20 juta Pak, ternyata bukan dia, orang lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini hati-hati Bapak. Jadi semua bisa dijadikan penipuan. Nah, hati-hati kita. Kalau bisa telepon langsung, betul antum yang begini, betul Bapak yang ini. Jangan langsung main transfer. Saking mudahnya transfer, habis Pak. Banyak penipuan. Wallah. Apakah video call? Iya, bagus sekali. Pertemuan memang pertemuan dengan video call itu bisa juga mewakili karena komunikasinya terjadi. Apa kabar? Sehat? Komunikasi terjadi. Cuma berbeda dengan pahala bertemu secara fisik. Ketemu secara fisik. Kenapa? Karena gesturnya kelihatan, keeratan ukhuwahnya juga beda, berbeda. Jadi Allah tetap memberikan pahala, tapi cuma berbeda dengan bertemu langsung, karena suasananya juga beda. Iya, makannya nggak bisa ya. Iya, makannya nggak bisa online. Iya. Baik, ada lagi. Baik, semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.